Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Oma, Opa PKLU GPIB yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Salam sehat. Kita berjumpa lagi dalam acara program Dewan PKLU GPIB. Saya dan PKLU membaca Alkitab bersama Senin pagi 31 Mei 2021. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Berendina Agustina Inawage, anggota PKLU GPIB Jemaat Sion di DKI Jakarta. Bapak, Ibu, Oma, Opa, sebelum kita masuk dalam pembacaan Alkitab dan renungan pagi, kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, kami akan menjalani minggu yang baru dengan kekuatan dan semangat yang baru. Kami memerlukan pertolongan kasih Tuhan untuk menuntun kerja layan kami dalam sepekan. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat mengerti kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Pembacaan Alkitab terambil dalam Kejadian pasal 9 ayat 8 sampai 11. Kejadian pasal 9 ayat 8 sampai 11 yang menyatakan, berfirmanlah kepada Allah, kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia, sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Demikianlah pembacaan Alkitab. Haleluya. Bapak, Ibu, Opa, Oma,
Renungan pagi menurut Sabda Bina Umat, judulnya Jangan Ada Lagi Kebinasaan. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Ayat 11 menjadi ayat emas dalam renungan pagi ini. Kehidupan adalah anugerah dari Tuhan, karena harus kita jaga agar kehidupan yang dijalani penuh sukacita. Kepedulian terhadap kehidupan ini sekaligus menjadi tindakan syukur kita kepada Tuhan, sebab Ia telah memulihkan dan merawat kembali dunia dan isinya. Keberdosaan manusia tidak menghalangi anugerah Tuhan ada di tengah-tengah umat manusia. Hal inilah yang disampaikan Tuhan kepada Nuh setelah peristiwa air bah yang membinasakan dunia ini. Di hadapan Nuh dan anak-anaknya, Tuhan berjanji untuk tidak melenyapkan lagi bumi dan segala yang bernafas setelah peristiwa air bah. Tuhan meneguhkan janjinya bahwa kehidupan akan kembali seperti di awal penciptaan dunia. Tuhan akan memelihara dan menjaga kelangsungan hidup keturunan Nuh dan alam semesta. Tuhan yang berjanji dan manusia yang menerima janjinya. Artinya Tuhan akan menggenapi janjinya untuk tidak membinasakan isi bumi ini, dan Tuhan jugalah yang akan menata kembali seluruh ciptaannya serta memberkati semua karyanya agar kedamaian terjadi. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kasih dan penyertaan-Nya selalu melingkupi kehidupan kita. Nafas kehidupan yang masih kita rasakan menandakan bahwa Dia masih mempercayakan hidup ini kepada kita. Marilah kita menghargai hidup ini dengan selalu berpegang pada perintah-Nya agar kedamaian menjadi milik kita. Hal ini diperingati sebagai hari tanpa tembakau sedunia. Gerakan ini menyerukan para perokok untuk tidak merokok selama 24 jam. Peringatan ini bertujuan sebagai kampanye akan dampak buruk rokok bagi kesehatan. Diperkirakan merokok menyebabkan kematian sebanyak 5,4 juta jiwa setiap tahunnya di seluruh dunia. Mari sebagai umat Tuhan kita mendukung gerakan ini, bukan hanya agar kita hidup sehat, tetapi juga menghargai anugerah Tuhan atas kehidupan yang tidak lagi membinasakan dunia ini. Amin. Pada batas sungai Yordan, hapuskanlah takutku, ya penumpas kuasa maut, tuntun aku sertamu. Pujianku, pujianku bagimu selamanya, bagimu selamanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman yang telah kami baca dan renungkan. Ajar kami Tuhan untuk selalu menjadi anak-anak Allah yang mampu hidup dalam terang jalan-Mu. Ya Tuhan, tuntunlah kami pada hidup yang benar dan mampukan kami menjadi berkat dimanapun kami berada, sehingga kehidupan yang kami jalani hanya untuk menyatakan kasih Tuhan.
Berkati Majelis Sinode GPIB dan pengurus Dewan PKLU GPIB dalam menjalankan tugas dan pelayanan ini dengan tanggung jawab dan rasa takut akan Tuhan, dalam kesehatian bekerja sama dengan baik. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia, agar kami rakyat dapat hidup sejahtera, aman dan damai. Kami berdoa untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden beserta seluruh jajarannya dari pusat sampai ke desa-desa. Kiranya Tuhan beri kemampuan dan kekuatan dalam mengusahakan bantuan sosial atas masyarakat yang terdampak COVID-19 dan bencana alam. Berkati usaha penyelenggaraan vaksin agar dapat berjalan dengan baik. Biar semua rakyat Indonesia mau divaksin untuk menghalau COVID-19 dari bumi Indonesia. Berkati para dokter, medis, dan relawan yang menangani pandemi COVID-19 agar mereka tetap kuat dan sehat. Biarlah kami tetap menaati protokol kesehatan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk opa, oma di saat tubuh mereka semakin lemah. Kami memohon Tuhan memberikan kekuatan, sukacita, dan menopang selalu kehidupan mereka. Bapak, Ibu, opa, oma yang sakit, yang dirawat di rumah sakit, juga yang berada di rumah-rumah mereka masing-masing, juga yang sudah rutin meminum obat-obatan. Jamahan tangan kasih setia Tuhan saja yang mereka harapkan agar beroleh kesembuhan yang prima, karena Engkaulah dokter di atas segala dokter. Dengarkanlah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat, Pelayanan segar dan hijau.